Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janul Farisi. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan dengan NIM akhiran 2063. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Bank Sentral dan OJK, tentang tugas Bank Sentral dan OJK, fungsi dan peranan, dengan tujuan dan kewenangan Bank Sentral dan OJK. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian Bank Sentral sendiri. Bank Sentral sendiri adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Selain Bank Sentral berwenang untuk merumuskan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Kemudian ada tugas Bank Sentral sendiri, yaitu yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua ada mengatur dan mengawasi bank. Kemudian yang ketiga ada mengatur kelancaran sistem pembayaran. Untuk fungsi Bank Sentral sendiri, yaitu yang pertama ada melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Yang kedua ada memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal statement moneter keuangan. Yang ketiga ada melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengatur perbankan. Kemudian yang keempat sebagai bank sentral yang lain seperti Bank BNI, BRI, Bank Jatim Mandiri, BCA, yang lain-lain. Bank Sentral itu Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan bank bankers atau disebut dengan lender of last resort. Kemudian selanjutnya ada pemelihara stabilisasi moneter. Kemudian ada melancarkan pembiayaan, pembangunan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada mendorong pengembangan perbankan dan sistemnya, yaitu sistem keuangan yang sehat. Kemudian ada peranan Bank Sentral. Bank Sentral yaitu menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kemudian memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya dalam bidang perbankan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang keempat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kemudian yang terakhir sebagai jaring pengaman sistem keuangan, mulai fungsi Bank Sentral, lender of reserve. Kemudian ada tujuan dan misi Bank Sentral. Untuk visinya Bank Sentral sendiri yaitu menjadi lembaga sentral bank yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil atau tinggi. Kemudian misi dari Bank Sentral sendiri yaitu mencapai stabilisasi nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan statement untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dan berkualitas bagi masyarakat. Kemudian ada kewenangan Bank Sentral. Untuk kewenangan Bank Sentral sendiri yang pertama ada kewenangan memberikan izin, yaitu maksudnya kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin ini oleh Bank Indonesia meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, kemudian pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, kemudian pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatan-kegiatan untuk tertentu, usaha tertentu. Kemudian yang kedua ada kewenangan untuk mengatur atau right to regulate, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada kewenangan untuk mengenakan sanksi atau right to impose sanction, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang berlaku, yang sehat. Kemudian selanjutnya memasuki pada materi selanjutnya, yaitu tentang otoritas jasa keuangan. OJK sendiri mempunyai pengertian pada dasarnya. Menurut undang-undang mengenai OJK hanya mengatur perorganisasian dan tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme yang lebih efektif dan lebih tersusun dalam untuk menangani masalah yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitasi sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi. Kemudian ada tugas dari OJK sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama ada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kemudian yang kedua ada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir ada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian ada peran dan fungsi dari OJK sendiri. Yang pertama fungsinya. Fungsi dari OJK ini yang pertama adalah sebagai lembaga independen. OJK bebas dari campur tangan pihak lain. Lembaga tersebut punya banyak fungsi dan beberapa fungsi utamanya, yaitu mengatur jasa keuangan, mewujudkan pertumbuhan sistem, dan melindungi konsumen. Untuk peranan OJK sendiri, yaitu saat ini OJK mempunyai peranan sebagai semakin penting di dalam sektor keuangan. Terlebih saat ini banyak lembaga finansial ilegal seperti pinjol yang bermasalah. Salah satu peran penting OJK yaitu dengan merilis rekomendasi aplikasi yang resmi. Kemudian ada tujuan dari OJK. Untuk pasal nomor 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehat, dan stabil. Untuk kewenangan OJK sendiri, yang pertama ada mengawasi dan mengatur kegiatan bank. Yang kedua ada mengatur lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian yang terakhir ada mengawasi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.